Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya, Pak Febri, Bapak Sejarah. Kalian minggu kemarin Bapak udah ngasih tugas ke kalian untuk mencari pengaruh perkembangan teknologi terhadap latar belakang imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa ya. Dan salah satunya itu penemuan kompas, teknologi kompas oleh bangsa Eropa. Nah, langsung aja ya to the point, Bapak langsung akan menjelaskan tentang ketiga tokoh utama penjelajahan Samudra India. Kalian bisa lihat di slide ini ada 3 tokoh penjelajah. Yang pertama ini Christopher Columbus. Mungkin kalian banyak yang mendengar tentang Christopher Columbus. Yang kedua Vasco da Gama. Dan yang ketiga Ferdinand Magellan ya, Magellan. Nah, langsung aja garis besarnya Christopher Columbus ini tuh dia ini yang di dalam sejarahnya dia ini adalah orang pertama cenah maya yang menemukan benua Amerika gitu. Padahal dia ini bukan orang pertama yang menemukan benua Amerika. Sebelum Christopher Columbus juga udah ada penjelajah-penjelajah lain yang tidak sengaja ataupun sengaja menemukan sampai ke benua Amerika sekarang ini. Contohnya bahkan orang Muslim juga udah ada pernah ke benua Amerika, orang Vikings dari Skandinavia juga udah pernah. Nah, Christopher Columbus ini kenapa dianggap sebagai orang pertama cenahnya ya dalam sejarah peradaban barat yang menemukan benua Amerika? Karena satu, Christopher Columbus itu dia ini menulis sebuah catatan, sementara penjelajah-penjelajah sebelumnya gak ada catatan itu. Tapi catatan Christopher Columbus itu sangatlah detail. Dia dicatat keadaan alamnya seperti apa, orang-orangnya kayak gimana. Dan ironisnya lagi, Christopher Columbus ketika tiba di Amerika, dia itu gak mikir itu teh Amerika, gak sadar bahwa itu tuh benua baru. Dia tuh mikirnya tuh India, karena tujuan pertama Christopher Columbus itu adalah mencari India. Tujuannya mencari negeri India supaya apa? Supaya dapat membeli rempah-rempah di pusatnya di sana, di langsung gitu. Dan Christopher Columbus ini dari negara Spanyol ya, Spanyol sekarang. Nah, yang kedua Vasco da Gama. Vasco da Gama ini udah dijelasin di video sebelumnya ya. Dia ini yang melintasi Afrika dari negara Portugal, dari negara Portugal melintasi Afrika, mengelilingi Tanjung Harapan dan sampai ke India. Di sana dia sampai ke India, Vasco da Gama. Dia membuat peta. Nanti petanya yang dia buatnya itu dikopi sama penjelajah-penjelajah lainnya, sama penjelajah dari Prancis, sama penjelajah dari Inggris dan lain-lain. Nah, yang ini yang unik nih, Ferdinand Magellan ini. Dia ini adalah orang pertama yang melakukan yang namanya itu sirkumnavigasi. Sirkumnavigasi itu orang pertama yang mengelilingi dunia dari Eropa, dari negara Spanyol atau Portugal lah. Dia mengelilingi terus mengelilingi dunia, balik lagi ke Spanyolnya gitu. Mengelilingi, nanti ada videonya. Dan ini intinya adalah 3 penjelajah pertama ya yang berjasa dalam melakukan membuka pintu awal imperialisme dan kolonialisme Eropa gitu. Dan ini adalah sejarah dunia yang paling menakjubkan dan juga akan mengubah sejarah dunia. Dan kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah, ini ya anak-anak, kalian bisa lihat peta penjelajahan bangsa Eropa. Jadi ada 3. Christopher Columbus secara gak sengaja sampai ke negara yang namanya sekarang tuh Kuba, dan dia itu berpikir India. Bartolomeo Dias hanya sampai ke Tanjung Harapan, sementara Vasco da Gama sampai ke India. Nah, ini animasinya. Nah, Bapak akan menyampaikan 3 faktor terakhir ya. Yang pertama itu kenapa awal latar belakang Eropa melakukan
latar belakang penjajahan Eropa. Yang pertama itu kan ini ya, mencari pasokan rempah-rempah. Yang kedua itu teknologi, dan yang ketiga itu reconquista, balas dendam terhadap umat Islam. Dan mereka itu terdorong bahwa seluruh dunia itu, seluruh bangsa timur itu kita ya, harus beragama Katolik, dan mereka ini terdapat unsur perang agama ya antara bangsa Katolik dan juga Muslim, karena kan kita bangsa Muslim, bukan kita tapi bangsa Muslim Arab sana ya, pernah menjajah Spanyol selama kurang lebih 4 abad lah, 4-5 abad atau lebih. Nanti mereka terusir ketika penaklukan Granada. Nah, ketika Spanyol direbut kembali oleh bangsa Katolik ya, ketika Ferdinand dan juga Isabella mengambil kunci Granada, ya sudah, Muslim udah jatuh di sana, di Eropa, di sana di daerah Spanyol sana. Dan itu saatnya mereka itu membalaskan dendam, namanya itu reconquista. Dan ketika saat itu banyak ya orang-orang Muslim asli Spanyol di sana itu dipaksa masuk agama Katolik, dan mereka ini nanti pakai topi menandakan siapa yang udah murtad, siapa yang belum. Nah, 3 semboyan reconquista ya. Yang pertama itu igreja, agama ya, menyebarkan agama. Yang kedua tuh kejayaan, menyebarkan kekuasaan, artinya kejayaan ini. Dan yang ketiga kriteria kekayaan. Kalau kalian lihat simbol kekayaan di PowerPoint itu, kenapa sih kayak ada kunyit, ada rempah-rempah? Karena nilai yang namanya rempah-rempah itu setara dengan emas gitu. Karena di Eropa itu gak bisa tumbuh yang namanya kayu manis, terus juga rempah-rempah yang harus ada di Indonesia lain itu gak bisa dulu itu. Dan fungsi rempah-rempah ini biasanya untuk mengawetkan daging, karena ketika musim dingin mereka ini kan tanaman-tanaman pada mati semua, dan sumber makanan mereka itu memakan biasanya daging, dan mereka itu butuh rempah-rempah untuk mengawetkan daging itu ya. Nah itu makanya kriteria kekayaan. Tapi ketiga konsep ini, igreja, fortaleza, kriteria, agama, kejayaan, kekayaan adalah 3 semboyan dari reconquista. Ini ya, Malaka itu adalah salah satu kerajaan terkaya di Asia Tenggara, karena Malaka itu adalah pusat pelayaran ya, pusat lewatnya kapal-kapal berlayar itu di Malaka, dan juga salah satu pusat perdagangan rempah-rempah internasional di dunia gitu. Dan Malaka, Portugis dapat menaklukkan Malaka oleh tokoh yang bernamanya Afonso Albuquerque, sebutnya pemimpin armada Portugis sekaligus penaklukkan Goa itu di India ya. Dan dia mulai melakukan ekspedisi ke Malaka dengan tujuan mengambil alih jalur perdagangan. Jadi kalau misalnya kita harus menaklukkan mengambil rempah-rempah, maka kita kuasai jalur perdagangannya. Dan akhirnya Malaka, kerajaan Muslim yang sangat kaya, tapi tidak kuat ya, tidak kuat secara politik, secara militer, karena para sultan-sultannya itu waktu itu bukan sultan dan juga bawahannya itu gampang diadu domba oleh Portugis, oleh Afonso, dan dapatlah ditaklukkan Malaka. Dan inilah video penaklukan Malaka pada tahun 1511, dan disinilah awal kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa Portugis. Jadi pertama yang masuk itu bangsa Portugis di Nusantara, dan yang akan jadinya Indonesia. Ini videonya ya di slide.
Nah, itulah sangat singkat sekali ya. Biasanya Bapak ngajar di kelas itu menjelaskan tentang kemegahan Kota Malaka, kekayaan Kota Malaka. Itu bisa sampai sejam waktu kakak kelas kalian kemarin. Cuman kalau video itu kan harus di-download dan harus di-streaming dan takutnya Bapak itu menghabiskan kuota kalian. Jadi mau gak mau terpaksa Bapak itu harus mempersingkat materi sejarah paling maksimal itu sebenarnya 10 menit tapi ini udah 12 menit ini itu. Dan kalau kalian perhatikan dalam video tadi, kalian bisa lihat ternyata para prajurit Malaka itu udah menggunakan yang namanya itu senjata api ternyata mereka itu. Jadi kalau kalian pelajari kan dalam mungkin ya guru-guru sejarah kalian sering ngasih tahu bahwa dulu mah kita mah perangnya pakai bambu runcing, ganti baju, huwa huwa, tema apa sih dilempar ke penjajah sementara penjajah memakai senjata api. Enggak. Padahal kita ini udah bahkan lebih maju daripada bangsa Eropa pada saat itu. Udah pertanyaannya kenapa bisa ditaklukkan? Padahal Afonso itu prajuritnya ya yang dari pihak Portugis hanya kurang lebih 350. Ada yang mengatakan 300 prajurit, ada yang mengatakan 350. Itu dari pihak Portugis. Sementara Malaka 1000 lebih bersama para warganya. Tapi kenapa bisa takluk? Ya, satu jawabannya itu ada strategi intelijen. Ya, intelijen. Dan yang kedua, para pemimpin-pemimpin militer, jenderal-jenderalnya sudah disogok sama Portugis. Jadi meskipun mereka dipersenjatai, cuman kalau misalnya gak ada yang mengomandani, gimana gitu. Dan sultannya akhirnya tertangkap dan ketika sultannya tertangkap, Portugis dapat masuk ke kota Malaka dan banyak rakyat-rakyat Malaka di sana dibantai di sana. Dan ini aja ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya di Google Class ataupun di WA. Nanti kita akan lanjut langsung ke masuknya Belanda. Di sini paling banyak ini Belanda ini. Ini ada tugas if history, bagi yang udah mengerjakan bagus, tapi bagi yang belum kerjakan ya. Ada 3, pilihlah salah satu dari beberapa peristiwa di bawah ini, penaklukan Konstantinopel, penjelajahan atau penaklukan Malaka. Itu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu minggu depan lagi ya. Terima kasih. Dadah.